menjelaskan rundown acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh moderator, yang kedua, pemaparan materi, yang ketiga, sesi diskusi, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama materi tentang peluang passive income dari hosting lifetime. Kepada Pak Rido, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk moderator dan semua yang sudah hadir di Google Meeting ini. Mohon maaf ini karena di sini sedang hujan deras, mungkin suaranya jadi pecah dan headsetnya lagi error, jadi saya tidak menggunakan headset. Mudah-mudahan tidak terganggu. Insya Allah pada kesempatan hari ini ya kita efektifkan efisien waktu. Saya ingin langsung share screen. Bisa langsung share screen nggak ya kalau ini? Bisa ya. Oke, mudah-mudahan terlihat. Nah, belum di sini, maaf. Passive income dari hosting lifetime ya. Ini buat teman-teman, baik dari para staff di Cyberweb maupun member lifetime, atau nanti juga yang mungkin hadir. Ini kan sedang direkam ya, nanti mudah-mudahan juga bisa disimak oleh yang lain, member-member lifetime. Hosting lifetime ini adalah salah satu layanan yang dipersembahkan atau dibuat oleh PT Cyberweb Indonesia, yang dalam hal ini pengelolaannya sengaja agak dipisahkan dari brand yang sekarang sedang digunakan gitu ya, cyberweb.id, karena brandnya ini mengelola hosting secara reguler dan ada promo-promonya juga. Nah, tidak ditampilkan atau tidak dimunculkan sebagai penjual hosting lifetime untuk brand cyberweb.id-nya. Nah, ini juga salah satu strategi ya sebetulnya, sengaja seperti itu. Nanti kita lihat apakah itu hosting lifetime, bagaimana model-modelnya, atau ada apa saja, siapa saja yang bermain di dalam model bisnis ini, karena hosting lifetime ini salah satu bentuk model bisnis ya. Nanti mungkin akan tergambar setelah dipaparkan semuanya. Kita lanjutkan dulu ke bagian. Nah, untuk penjelasan awal, teman-teman semua harus memahami adanya data hosting service atau layanan hosting yang terkait dengan data ya, atau file secara umum. Nah, yang terjadi atau berlaku dalam bisnis ini atau dalam layanan ini itu adalah sebetulnya layanan untuk hard disk ya, atau storage. Nah, orang akan melihat hosting itu dari ukuran yang kapasitasnya berapa besarnya, berapa mega, berapa giga, berapa tera. Ya, karena memang hosting ini kan aslinya adalah hard disk yang ditanam di sebuah data center yang kemudian dijadikan server oleh layanan web gitu ya. Kemudian ada lagi yang agak spesifik, teknologinya berbeda dengan hosting secara umum atau sudah diinstalasi dengan teknologi tertentu, itu adalah email server. Kemudian ada lagi database server, atau kita sebut MySQL atau PHP MyAdmin itu ya, kalau panelnya biasanya. Itu ada satu hosting tersendiri yang diinstal yang untuk mengelola, ada teknologinya. Biasanya dalam layanan web hosting itu terpisah, ya, servernya terpisah atau colokan harddisknya beda gitu. Kemudian adanya CMS, kita mungkin biasa mengenal ada WordPress, Moodle dan lain-lain. Nah, CMS service atau layanan hosting yang spesifik pada software CMS tertentu. Kemudian juga ada lagi layanan pengelolaan website. Nah, kita lihat di sini ada banyak layanan yang dijadikan
aktivitas bisnis ya, atau ada banyak bisnis dalam dunia hosting ini. Nah, selanjutnya, nah gimana dengan yang lifetime service atau one time payment, nah, satu kali bayar atau layanan selamanya, layanan seumur hidup. Nah, layanan seumur hidup atau layanan selamanya. Nah, ini bahasanya sebetulnya lebih ke gimmick marketing ya, atau kita memahaminya harus seperti apa, sastra mungkin ya. Sastra atau di pemasaran ya, memang ini layanan yang seumur hidup itu harus definitif ya. Kalau kadang-kadang orang menyebut seumur hidup itu artinya 60 tahun, karena manusia itu hidup selama 60 tahun. Kemudian kalau selamanya dalam bisnis itu kadang-kadang diartikan 10 tahun atau lebih. Ya, atau 10 tahun dan 15 tahun, ada yang 20 tahun untuk menyebut lifetime. Kenapa seperti itu? Itu ada filosofinya ya. Ada filosofinya. Saya jelaskan dulu deh filosofinya. Misalkan gini, harga rumah, mengontrak rumah atau membeli rumah, nah itu ada harga yang berbeda ya, kurang lebih ya, mengontrak selama 1 tahun ya, mengontrak selama 1 tahun, misalkan ya kontrakan 10 juta setahun. Nah itu kalau dibuat KPR biasanya berapa, 10 tahun kan ya, dibuat KPR 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, berarti dikalikan 10 atau 20 tahun, 20 kali biaya sewanya. Kontrak 10 juta, nah berarti kalau beli cash rumahnya, kalau dihitungannya 20 tahun berarti 20 jadi 200 juta. Nah, itu harganya kurang lebih seperti itu. Itu salah satu model hitungan. Berarti kalau kita mau bayar harga, boleh nggak nih saya ngontrak rumahnya lifetime? Nah, jadi hak guna. Nah, hak gunanya berapa? Kalau hak gunanya berarti lebih murah dari harga KPR-nya, karena itu tidak sampai jadi hak milik. Beda dengan hak milik. Nah, itu otak-atik model bisnis ya. Jadi saya bayar deh 200 juta tapi saya nggak ditagih biaya kontrak sampai saya meninggal misalkan. Nah, itu contoh. Begitu juga kendaraan bermotor ya, bisa dimodel-modelkan seperti itu. Tapi nanti kita lihat dulu di sini aplikasinya dalam layanan yang terkait dengan dunia server atau dunia perhostingan ya. Di sini ada email hosting, kemudian ada video hosting atau video sharing, ada drive atau file storage, ada social media atau profile sharing, dan web hosting secara umum yang dipahami secara konvensional, web hosting. Nah, model ini saya perkenalkan sedikit bagi yang belum memahami atau belum terlalu detail pengenalan dunia web hosting ya. Ada yang di dalam web hosting itu spesifik ya, tadi layanannya email. Hosting hanya untuk meng-email. Teman-teman generasi yang sekarang mungkin ya, yang baru masuk kuliah atau yang baru masuk dunia kerja, orang sudah langsung aja kalau buat email pasti ke Gmail gitu ya. Mayoritas lah, hampir semuanya. Zaman dulu awal-awal saya baru kenal ada warnet, nah, itu belum populer, bahkan Gmail itu bukan satu-satunya atau belum terlalu dikenal. Sehingga banyak pilihan-pilihannya. Nah, nyari email gratis itu dulu susah. Makanya ini kan ada bisnis hack dari Google yang dia tuh banyak terobosan ya. Salah satunya YouTube dalam video hosting video, Gmail dalam email hosting, YouTube dalam email hosting, kemudian ada storage atau file hosting itu apa, Google Drive, dan bahkan mereka menggabungkan dan mereka kasih free dan lifetime. Nah, ini tidak terbayang sebelumnya, tapi mereka menggunakan model bisnis ini. Kok bisa sih ngasih drive 5 giga free seumur hidup, nggak ditagih-tagih. Nah, padahal 5 giga itu kalau di hosting umum aja yang nggak ada teknologi emailnya atau emailnya kelasnya bukan yang pro, itu nggak sampai seperti itu. Ya, kok bisa gratis? Nah, itu model bisnis namanya. Nah, kita lihat ini contoh-contoh, ada Fastmail aja. Meskipun biasanya ini disebut email profesional atau email kerja ya, ada keterangan biasanya per user per akun ya, tidak jadi personal email. Ini contoh, ada biayanya per
user per tahun. Berarti kalau satu user kalau nggak pakai Gmail, nah 2 giga $30. Nah, ini contoh aja, contoh kita jalan-jalan aja nih ngelihat ya. Ini saingannya Google ya, namanya perusahaan Zoho. Kalau nggak salah dari India. Nah, mereka punya workspace juga dan ini emailnya. Biaya layanannya 5 giga. Standarnya 5 giga ya, kalau 2 giga tuh tadi terlalu murah karena ya berarti mendingan pakai yang gratis kalau di bawah 5 giga gitu ya. Tapi dulu ya cari yang di atas 1 giga juga susah dan itu memang mahal, ada harganya. Kalau teman-teman menggunakan Gmail enak-enak aja itu sebetulnya karena model bisnis ya, karena bisnis hack. Nah, coba kalau nggak ada Google, kita buat email itu ya mesti bayar. Sama kayak medsos ini ya, sekarang baru mulai berubah menjadi medsos berbayar. Ya, profil kita menjadi berbayar. Kita taunya masa sih buat IG aja harus bayar, masa buat Twitter aja harus bayar. Nah, sekarang udah ditunjukkan ya, mulai tahun ini mulai ditunjukkan. Emang harus bayar kalau mau betul-betul nyaman, aman, fiturnya lengkap. Ya kalau gratisan ya nanti rasain sendirilah gitu ya, nggak lengkap, fiturnya banyak nggak ada, atau itu cuma karena korban ini aja apa, karena promo aja, nanti lama-lama dipaksa upgrade. Nah gitu ya. Tapi masih banyak juga yang masih menerapkan ya udah sudah 10 tahun, misalkan saya pakai Facebook 10 tahun masih free juga tuh. Paling cuma setor KTP ya, karena berapa kali terblokir, setelah setor KTP bisa menggunakan fitur-fiturnya secara normal. Nah, tapi mungkin nanti 5 tahun ke depan akan dipaksa upgrade atau dikasih langganan. Karena mereka juga ditaruhnya di server ya. Websitenya ditaruh di server, facebook.com, instagram.com, tiktok.com, itu kan mereka punya server dan ada hostingnya juga. Sama lah, email seperti itu juga. Ini ya 5 giga, 10 giga, ada biayanya, biaya hosting nih. Nah ini yang profesional juga ngambilnya giganya di atas nih ya, di atas 10 gigaan. Ada biayanya per bulan. Kita bayangkan ada email free lifetime dan ada layanan bulanan. Apakah yang lifetime itu kaleng-kaleng? Oh, belum tentu. Apakah yang lifetime itu tidak terjamin? Nah, apakah video sharing yang lifetime? Nah, nanti nih. Nah, ini video sharing. Video sharing, ada yang free, cuma 3 video. Nah, kita punya berapa video di hosting di YouTube? Saya punya video anak-anak saya udah 10 tahun lalu. Aman tuh disimpan di sana ya, meskipun di private, nggak di-sharing ke publik. Ada juga yang di-sharing ke publik, kenang-kenangan, itu video 10 tahun terhosting di sana. Mungkin di atas 1 giga totalnya, karena video-video dulu dengan rekaman yang kualitas rendah, tapi juga ya mungkin total kalau sekarang udah di atas 20 video yang usianya 10 tahun gitu, atau backup foto dan lain sebagainya. Itu kan ada biaya sebetulnya ya. Nanti pembiayaannya dapat dari mana, itu rahasia bisnis perusahaan masing-masing, tapi nanti tergambar ya, kurang lebih ada tergambar. Nah ini beberapa kompetitornya YouTube ya, video sharing atau video hosting. Mahal-mahal ya, cuma dapat sekian. Karena sekali lagi Google telah melakukan bisnis hack yang mengubah peta dan memanjakan masyarakat, yang memberikan manfaat. Mereka juga punya model bisnis yang ketika diluncurkan di awal, saya waktu awal masuk kuliah S1 tuh kenal model bisnis Google Ads, Google AdSense. Itu sampai dibahas oleh para dosen-dosen. Ini terobosan nih, namanya sosial bisnis. Kasih layanan dulu, digratisin dulu, biar masyarakat senang, biar masyarakat tergantung, kemudian tetap profit sharing. Nah, ada beberapa modelnya. Nah, sekarang kita supaya nggak terlalu lama, yang lain-lain nanti mungkin bisa dicari ya, yang masalah drive atau storage ya, kita punya Dropbox, kemudian ada OneDrive, ada Google Drive, ada Terabyte, Terabox, kemudian ada P Store atau P itu yang ada yang 1 tera, ada yang 100 giga gitu ya. Nah, sekarang web hosting. Ini web hosting langsung ke yang lifetime ya. Web hosting yang lain secara umum teman-teman mungkin kenal
apa itu Niaga Hoster, Rumah Web yang ya leader-leader kita lah yang memimpin pasar di Indonesia. Exabit, nah kemudian ada Dewa Web yang berapa kali kemarin mengalami pembicaraan lah, ada banyak pembicaraan. Nah, ini saya capture beberapa yang berani menunjukkan secara terang-terangan dan layanannya ditunjukkan. Ya, Cyberweb kan ini nggak ditunjukkan ya di halaman depannya. Ini yang ditunjukkan ya. Ini ada di luar, ada Eurobia live hostingnya. Ini bisa dilihat ya, one time price yang basicnya $20, yang paling yang unlimitednya $200. Nah, istilah unlimited aja nih teman-teman mungkin nggak sadar ya, udah biasa dengar istilah hosting unlimited. Sebenarnya ini juga bahasa gimmick ya. Nggak ada storage yang unlimited, itu nggak ada ya. Space yang unlimited itu nggak ada. Karena hard disk itu ditanam itu ada ukurannya. Apakah 500 giga, apakah 10 tera misalkan. Pak, maaf, slide-nya nggak berubah, Pak. Yang apa nih? Slide-nya yang Eurobia kan? Belum, Pak. Slide-nya masih di layanan hosting, di layar yang terakhir. Oh, tadi dulu, kita stop dulu. Sebentar. Coba. Sudah ke Eurobia? Sudah, Pak. Oke, gini aja deh ya. Nah, ini contoh ya. Pak, maaf, slide-nya bisa lebih dibesarkan nggak, Pak? Full screen gitu. Screen aja, oke. Kelihatan ya? Oke, sudah nampak? Belum berubah, Pak. Waduh, kenapa ini? Tiba-tiba tidak berubah. Sebentar, saya coba matikan yang lain dulu. Ini aja ya. Sebentar. Gini aja deh. Segini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nadia, slide ininya kelihatan nggak? Atau teman-teman yang lain bisa kasih komentar, layarnya nampak nggak? Kalau pakai komputer sih kelihatan kan? Oh iya, kelihatan ya. Coba saya ini lagi deh, full screen lagi deh, mudah-mudahan udah benar nih. Sudah kelihatan full screen? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi tadi masalah istilah unlimited ya, web space, hosting unlimited, dan lain sebagainya. Biasanya itu antara perhitungan resiko bisnis atau gimmick yang ternyata nanti dibatasi inode-nya atau jumlah filenya. Itu di bisnis hosting seperti itu. Ya, nanti biasanya ternyata unlimited web space-nya atau storage-nya ternyata dibatasi jumlah filenya sampai 500.000, ada yang cuma 150.000, atau yang paling besar biasanya bisa sampai 1 juta atau 1,5 juta jumlah filenya yang diupload. Nah, itu kita nginstal WordPress aja udah kelihatan tuh ada berapa ratus file yang diinstal. Sekali posting ada 1 file, gambar, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh ya istilah penyebutan yang kadang dipermasalahkan, tapi kadang-kadang atau kalau udah selalu sering biasanya diterima juga. Nah, hosting lifetime ini masih banyak yang mempermasalahkan karena istilahnya belum banyak didengar, pemainnya di Indonesia belum banyak, dan ada beberapa kasus. Nah, ada pemain yang tidak bertanggung jawab atau kurang profesional atau salah perhitungan sehingga jadi korban ya, janjinya lifetime baru 1-2 tahun tumbang, kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Itu mungkin yang membuat orang
ragu-ragu. Nah, yang saya capture ini secara umum ada ya yang dia dari 2014, 2016. Nggak saya riset satu-satu sih, cuma ini sekilas-sekilas tadi ada beberapa. Nah, ini contoh untuk satu website atau satu domain basicnya $20 one time price. Kemudian untuk unlimitednya berarti bebas ya, tidak dihitung mau berapa domain. Ini 200. Kemudian ini di iBrave ada dimulai dari $99 sampai $200. Berapa nih kalau $100 itu berapa sih? Share screen-nya boleh pakai entire screen nggak Pak? Jangan pakai screen window. Pakai? Soalnya masih nggak berubah Pak. Pakai yang apa ya? Nggak tahu saya nih. Entire screen Pak. Sebentar. Pak, share screen-nya Pak, bukan di PPT ini. Ya, ini bukan? Bukan Pak, pas di share screen, bukan PPT-nya. Oh gitu. Aduh, saya jadi kebingungan ini. Sebentar. Bentar dulu. Pakai yang? Pakai yang entire screen Pak. Pas share Oh, screen-nya, pilih entire screen. iya, sebentar. Share screen, entire screen. Nah, filenya tadi ketutup soalnya. Jadi bukan Windows, bukan tab ya. Sudah kelihatan? Aduh, maaf ya, ini jadi gangguan teknis. Iya, sudah kelihatan Pak. Tinggal di full screen. Udah. Ya, oke. Sudah aman Pak. Ini ya, aman. Oke, terima kasih Nadia. Ini Sama-sama Pak. tadi ya udah Eurobia, kemudian ada iBrave nih. $99 dengan 200. Ini sampai 300 ya, 299. Lifetime access. Ini nggak ke capture atasnya nih berapa storage dan domainnya. Nanti bisa teman-teman juga akses. Nah, ini Hyperhost. Kemudian ini lumayan gede nih. $899 ya, untuk yang unlimitednya. Nah, ini juga masalah rasionalitas ya. Kalau berani kasih murah, nah, hitung-hitungannya bagaimana? Dia berani ambil resiko atau ada. Nah, kalau di Cyberweb ini hitungannya kita pakai selain karena promo untuk penggantian modal, kemudian juga nanti ada cross selling ya, kita jual pengembangan atau penawaran pengembangan software dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau murni bisnis ininya yang aman ya mungkin seperti ini nih ya, unlimited bisa $899. Tadi rata-rata kan 299 ya untuk yang unlimited, atau yang cuma satu websitenya tadi cuma berapa dolar, ini udah $79, itu pun promo ya. Nah, ini tadi saya lihat ini out of stock ya di web Hostface lifetime, tapi di atasnya keterangan sedang habis. Nah, kalau model sedang habis ini ada layanan dikasih 15 GB lifetime, tapi out of stock artinya pas stoknya sedang tidak tersedia. Nah, kalau yang bermain stok ini kurang lebih model bisnisnya gini, kayak orang buka kelas kalau di kursus nih misalkan ya. Sekali buka kelas buat hitung ini berapa nih buat biaya operasional, bayar mentornya, promo segala macam. Setelah kelas penuh, nah dihitung nih bisa nggak sih disisipin 1-3 bangku misalkan, yang sebenarnya itu nggak ada biayanya, biaya operasional sudah ditanggung. Nah gitu modelnya.
Ya udah nih buat nambah investasi untuk biaya lain-lain, dikasih kelas yang orang tuh bebas, free, nggak bayar. Nah, nggak bayarnya itu nanti biar bulanan, tapi dia di awal saya langganan nih bayar lifetime, nanti setiap masuk kelas, kelas apapun itu dia tuh ditumpangkan. Nah, ini bisnis di ini juga gitu, apa, di bisnis tiket pesawat ya. Kalau ada promo tiket pesawat itu biasanya sekali jalan dia kan harus jalan sesuai dengan jam operasional. Harus berangkat nih, harus terbang meskipun penumpangnya cuma separuh. Nah, manajemen resiko dia berhitung siapa yang dikasih promo dan mungkin ada yang gratis untuk duduk di pesawat itu. Karena tetap berangkat tetap harus berangkat gitu ya. Itu menghitung resiko. Nah, ini model-model yang gitu nih, yang ini tadi saya lihat out of stock, sedang tidak habis, dia lagi nggak ada pemberangkatan nih, atau nggak ada harddisk baru yang dicolok, nggak, servernya kan biasanya nanti per server itu dihitung berapa user dalam bisnisnya, nanti bisa berapa user yang ditumpangkan yang nggak harus bayar. Nah gitu, dia cuma bayar sekali lifetime, nanti biaya operasionalnya ditumpangkan dengan user-user lain gitu ya. Nah ini saya sedikit aja buka model bisnisnya karena kita lebih ke peluangnya nanti. Ini cuma meyakinkan bahwa model bisnisnya itu ada. Ya, model bisnisnya itu ada. Dan kalau ada yang kasus-kasus kemarin itu ya karena dia salah perhitungan atau tidak profesional, atau memang orangnya emang cuma ngambil duit orang doang gitu ya, terus nggak diurusin, terus bubar. Tapi yang profesional seperti ini ada, yang model-model bisnis lifetime ini ada. Nah saya juga korban ya, ada web hoster di Indonesia. Sebelumnya saya pernah jadi korban ya 2 kali. Ada yang nggak nyampe setahun, ada yang nggak nyampe 3 tahun kolaps. Tapi kita bayarnya waktu itu saya ikut lifetime juga gitu ya. Udah sering error, terus ternyata nggak lama. Nah itu. Dan garansinya nggak bisa ya nggak ada pertanggungjawaban lah, nggak ada garansi yang jelas. Terus intinya tidak bertanggung jawab. Nah, sini kita kembali lagi, ini satu website atau yang basicnya lifetime. Nah, di sini bisa sampai $70. $70 tuh berapa ya? 1 juta lebih. Sekitar 1,5 juta. Satu website, 5 akun, 5 subdomain. Nah, ini rasional nih kalau hitungan Indonesia ya. Satu website. Kemudian nanti di plan yang ininya, nah ini yang unlimitednya 2 kali lipat harganya, berarti di atas 2 jutaan. Maaf, 3 jutaan. 3 jutaan harga standar. Nah, ini lebih mahal lagi. Nah, mahal kita percaya karena berarti ada kemungkinan biayanya akan diinvestasikan ke misalkan perawatan data center atau backup hard disk baru yang bisa dipersiapkan untuk memperpanjang masa hidup hard disknya dan macam-macamnya ya keperluan bisnis. Unlimitednya di sini $700. $700 kali berapa sekarang, 15.000. Itulah, itu bisa hitungan angka-angka tuh di atas 10 juta. Tapi dia bebas pakai hard disknya, bebas pakai hostingnya sepuasnya, tidak dibatasi macam-macam. Nah, saya juga berani nih kalau ada orang berani kasih 10 juta terus ya udah bebas deh mau hosting apa aja. Nah, ada 10 orang yang begitu, saya bisa nambah bisa nambah server lagi terus-terusan, enak tuh. Sisanya operasional tinggal dihitung dengan tadi numpang operasional dari yang pembayaran reguler atau dari kelas reguler. Nah, ini yang contoh yang di Indonesia. Nah, ini hitungan menurut saya ini cukup rasional ya. IT center yang lifetime-nya, dan dia tidak jual yang reguler. Ini yang kalau saya sih agak pertanyaan kenapa dia nggak jual reguler. 874 untuk yang satu domainnya, kemudian yang unlimitednya 4 juta. Nah, ini udah lumayan kan, tadi kalau anggapannya 10 juta nih unlimited pakai semuanya. Nah, berarti untuk angka 1 jutaannya atau 2 jutaannya itu 10 domain atau 10 website secara umum itu ya. Nah, ini model yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat pengguna untuk meyakinkan hosting lifetime.
ketika disebut lifetime, dia tetap ada biaya maintenance tahunan. Ya, biaya maintenance tahunannya senilai dengan 2,5 bulan. Nah, hitungannya 2,5 bulan. Biayanya sama dengan biaya sewa 2,5 bulan. Tapi bayar member lifetime-nya dulu nih supaya jadi punya user akunnya lifetime, kemudian ini bayar. Nah, kenapa? Karena ada maintenance fee dan perpanjangan lisensi untuk beberapa ini yang nggak bisa dihitung atau tidak berani dia ambil risiko. Ya, contohnya kalau pakai cPanel ya, cPanel itu hampir tiap tahun naik ininya lisensi panelnya tuh. Ya, belum nanti misalkan SSL-nya, kemudian ada beberapa layanan yang itu yang dianggap sulit untuk dihitung. Nah, main amannya adalah ada biaya maintenance tahunan yang tidak sampai biaya tahunan normal. Ya, mungkin seharga biaya sewa 2 bulan atau yang lain sebagainya. Ada lagi nih yang sama mirip. Nah, ini sama. Ada annual maintenance fee $9. Ya. Ini masuk akal dengan harga one time payment-nya nggak terlalu besar, tapi ada annual maintenance fee gitu ya. Kayak sekarang yang CyberWeb nih yang kita mau jalanin dan diperkenalkan ini tarifnya adalah tarif promo yang keberapa ya, keempat atau udah naik harga 4 kali atau 5 kali gitu ya. Dari yang pertama sekali yang paling murah awal-awal baru rilis itu masih ada yang 200-300 ribu. Nah, ini sudah di promo keempat atau kelima saya lupa. Nah, dengan harga yang seperti ini. Ini pun nanti nggak tahu kalau misalkan awal bulan ya harga sih perhitungan harga aja, intinya perhitungan harga dan promo kemudian model bisnis. Tapi ini yang sedang ditawarkan, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, di sini kalau di CyberWeb mainnya tidak unlimited kecuali yang bagian terakhir tuh ya, ada ya. Maaf, enggak unlimited, udah di close tuh. Yang unlimited pertama dikeluarin, tapi kalau dihitung jadi agak ngeri akhirnya. Di sini hanya ada yang sebelah kiri 100 GB, sebelah kanan gambarnya 250 GB. Nah, jadi ada batasannya untuk storage-nya, total hard disk yang digunakan. Ya, tanpa batasan yang lain-lain. Yang lainnya paling batasan itu di webmail-nya dan database ya. Per akun database dan webmail-nya. Webmail-nya untuk yang sebelah kanan itu 10 GB, yang sebelah kiri saya lupa tuh, nanti dicek aja di ininya, dilihat atau 1 GB atau 10 GB. Nah, ini kalau mau teman-teman check out atau yang sudah pernah check out dulu, mungkin juga di sini ada yang hadir yang pernah check out dan dapat harga, saya nggak tahu harga berapa dulu, sempat pas promo Merdeka juga, tapi nggak sampai sini ya. Ini udah naik yang keempat sih, ingat saya sih sudah naik yang keempat. Teman-teman bisa check out, nanti mungkin bisa ada promo ya sama Teh Nadia, nanti bisa dikasih pengumumannya atau dikonsultasikan untuk pembeliannya. Nah, untuk menjamin ini, selain harga lifetime-nya terus dinaikkan, menyesuaikan secara rasional bisnis, dengan batasan-batasan yang sudah coba kami hitung, kami juga yang secara reguler dipromosikan, dipostingkan, dipromokan di medsos kami ya. Kami punya medsos yang aktif di Facebook, di Instagram, kami juga punya akun LinkedIn, akun YouTube. Jadi kalau yang mungkin pernah ambruk itu biasanya tidak termanage, memang biasanya single factor mungkin ya, single factor, tidak dibantu staff, kemudian juga tidak bisa sulit dihubungi, tidak bisa diakses, atau yang tidak berbadan hukum misalkan, ada kemungkinan ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk lebih kenyamanan di CyberWeb bisa ada kami ada badan hukumnya, kemudian medsos kami aktif semua dengan tim yang kegiatan-kegiatan pun setiap bulan kita ada webinar ya, meskipun masih kecil-kecil ya karena pemain baru ya. Kalau dari sisi bisnis dengan label yang sekarang ini pemain baru. Sebelumnya kami pakai brand Muslim Host ya di 2014 itu jasa
web developer, kemudian reseller hosting biasa untuk sekolah-sekolah. Nah, sekarang sudah mulai dengan model bisnis yang lebih sudah scale up lah, sudah mulai lebih besar. Alhamdulillah sekarang user yang regulernya sudah mencapai 100, hampir kayak kemarin, mungkin sekarang sudah 100 ya. User regulernya yang bayar per tahun. Ya, kalau yang lifetime berapa belas ya, saya lupa kemarin. Yang lifetime yang promo-promo di awal. Jadi untuk overhead dan biaya-biaya tadi sudah dijelaskan. Untuk kesinambungan, untuk pembiayaan, keberlangsungan dan kelanggengan bisnisnya itu adalah yang seperti ini. Nah, ada 3. Ini yang bisnis, kita juga punya big size dan lain sebagainya, bisa dilihat di situsnya. Kemudian, nah ini yang promo yang sedang berlangsung, promo reguler. Ya, jadi kalau lihat di situs dan medsos kadang-kadang cuma yang lifetime itu cuma diposting di Facebook aja. Di tempat yang lain tidak diinfokan gitu ya. Kalau di situsnya tidak ada juga. Kita ngakses cyberweb.id tidak ada juga. Ya, cuma ada yang ini aja nih, promo bulanan. Ya, untuk hosting Superbig, kemudian jasa website. Nah, kita juga nerima jasa pembuatan website. Jadi salah satu pembiayaan lah buat membiayai operasional. Kemudian ada hosting e-learning. Alhamdulillah juga ini dapat testimoni positif. Nah, peluang pasif income-nya ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di sebelum mendirikan PT Cyberweb atau sebelum legal formannya diurus, sebelum timnya dibentuk. Ketika masih single factor itu, saya kan menjajal seperti yang tadi sudah saya ceritakan ya. Saya sebelumnya ada 2 hosting lifetime yang ternyata gagal, ambruk gitu ya. Itu kalau nggak ambruk mungkin pasif income-nya masih ada tuh. Ya, jadi dijalankan dengan cara apa? Membuka jasa layanan hosting CMS ya, diinstalin WordPress. Klien-klien saya ngambil gini, tahapannya saya ngambil hosting lifetime, dengan sekali bayar, kemudian nanti saya buka jasa hosting WordPress non GUI panel hosting atau tanpa cPanel, bahasa orang umumnya bisa tanpa panel hosting, langsung ke WP adminnya. Jadi yang diserahkan adalah WP admin. Kita tetap ngontrol panel hostingnya, kita yang kontrol. Kalau ada pembuatan email, pengecekan, scanning, terus perbaikan database itu kita tanggung jawab ya. Biaya maintenance-nya juga bisa kita terapkan kepada klien kita. Nah, kita instalkan WordPress, di WordPress-nya itu nanti dikasih ya udah yang dikelola WP adminnya. Atau di Moodle juga seperti itu, sekolah dikasih akun Moodle-nya saja. Dan mereka juga kebanyakan kalau saya waktu itu kan lebih ke sekolah dan yayasan-yayasan kecil ya. Jadi mereka juga nggak punya tim IT yang senang ngotak-atik atau punya pengetahuan tentang cPanel, direct admin dan sebagainya. Mereka taunya posting situs di WordPress, ngupdate berita, nah kayak gitu aja kan. Jadi mereka memang tidak membutuhkan panel hostingnya sebetulnya. Nah, di situ kita bisa dapat misalkan tadi kalau modal 800.000 atau 1 juta di hosting lifetime, untuk berapa website bisa kita hosting di sana, anggaplah misalkan 10 klien kita dapat, nanti setiap tahun kita dapat biaya, misalkan kita kasih harga 200.000 hosting, biaya tahunan hostingnya, atau 100.000 lah yang kalau murah-murahan. 100.000 berarti 10 klien 1 juta. Nah, itu yang akan jadi rutin setiap tahun, sementara kita tidak bayar hosting lagi kalau kita punya akun lifetime. Itu ya, itu gambaran umumnya. Waktu itu saya punya target sebelum dengan bisnis yang scale up ini. Target saya tuh, saya kan baru berapa belas klien waktu itu. Pengen sampai 50 klien di satu akun live hosting lifetime hosting itu. Dengan asumsi wah nanti saya mungkin bisa di atas 3 juta nih setiap tahun pendapatan tahunan yang terus menerus atau passive income ya. Inilah THR tahunan gitu ya. Nah, kemudian layanan webpack atau landing page ini pasca pandemi ya, orang jual sampai jual template Elementor, BioLink atau BioPage ya, profil yang dibuatkan satu halaman saja, kemudian dijamin hostingnya ya, cukup bayar sekali buat bisa dipakai, bisa disebarkan buat check out, buat
disebarkan sebagai kartu nama digital atau yang lain sebagainya, nanti ya udah bayar sekali doang kalau itu ya, tidak ditagih per tahun. Ini di Indonesia doang nih. Kalau yang pemain apa tuh Linktree ya, kita bisnis ya BioLink misalkan, itu biasanya tetap per bulan ya, dimintakan biaya per bulan sebagaimana biaya akunnya juga per bulan ya. BioLink-nya juga harusnya, sales page-nya juga biasa, atau landing page-nya juga harusnya per bulan atau per tahun, misalkan 1 tahun 50.000. Nah, untuk landing page dan ada link checkout-nya ke WA misalkan dengan nama domain yang bagus ya, yang profesional. Nah, itu beberapa kali waktu itu saya juga menawarkan seperti itu ya. Kalau sekarang saya bikin di myprofile.biz.id, itu untuk profil-profil caleg atau tokoh-tokoh yang saat ini masih saya free-kan. Itu model bisnis juga, nanti saya setelah ramai saya akan mintakan biaya minimal, biaya pembuatan sekali atau nanti biaya langganannya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat layanan email profesional untuk perkantoran. Kalau ini ya, tawarkan perkantoran dengan diinstalkan email ya, kita jadi super adminnya, karena kita yang pegang panel hostingnya. Mereka tinggal domain perusahaannya apa, domain kantornya atau domain sekolahnya apa, kemudian dibuatkan email. Nah, ini secara praktis belum pernah saya dapat kliennya, tapi saya sedang menawarkan juga, masih menawarkan sampai sekarang. Kalau ada sekolah atau perkantoran, saya tawarkan punya email pakai domain sendiri. Nanti bisa buat berapa email saja, seperti yang tadi juga ya, ada tadi capturean di awal hosting email, itu ditawar-tawarkan juga. Tapi nanti kita kan nggak ada biaya langganan hosting lagi, yang ke klien kita itu kita mintakan setiap bulan atau setiap tahun. Nah, kemudian ini layanan sewa web atau kontrak web ya. Nginstal ini kalau biasanya sama teman atau sama yang kenalan atau kepercayaan lah, satu grup misalkan ya, di grup bisnis. Daripada sewa hosting ribet mahal, nah kita kasih harga murah, udah numpang di hosting gua aja biasa gitu ya. Ini masih ada jatah add-on domainnya nih. Nah, biayanya berapa, itu harus dasar kepercayaan. Tapi ini model bisnis yang berlaku juga ya, di pasaran ada juga yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dimaksud passive income ini mengurangi income rutin kita yang kalau kita tidak pakai hosting. Jadi buat website pribadi kita, website bisnis kita yang secara pribadi kita biasa langganan per tahun, ya itu yang tercover paling awal ya ketika kita beli hosting lifetime. Gitu ya. Saya punya website ya, dulu saya selalu perpanjang biaya hosting dan udah pindah-pindah. Mungkin sudah 5 web hosting yang ya pindah karena kadang-kadang kecewa, kadang-kadang karena biayanya naik, langganannya nyari yang lebih murah. Nah, itu dari 2009 saya udah berapa kali ganti, dan ya setelah punya yang lifetime waktu itu aman tuh domain-domain utama saya, pebisnismuslim.com, muslimhost.net, itu saya udah nggak ada biaya hosting bulanan dan tahunan lagi. Itu peluang yang bisa teman-teman ambil, dan ini untuk siapa? Untuk webmaster, untuk IT support. Nah, misalkan teman ada yang kerja di sekolahan, nah bisa tuh website sekolahannya diambil alih, take over, biaya sewanya kita ambil, kita buat brand, kemudian kita ajukan ke kepala sekolah atau kepada yayasan dengan harga yang lebih murah. Kemudian super adminnya kita orang dalam yang tanda kutip atau kenal, dan nggak perlu ribet nyari-nyari, karena beberapa kasus sekolahan itu sering website terlantar gara-gara nggak ngerti cara ngehubungin vendornya atau provider hostingnya, antara provider hosting sama vendor atau web developer yang bikinnya. Kadang-kadang juga dikunci dengan harganya jadi mahal. Nah, ini kita bisa bisniskan itu. Nah, kalau untuk bantuan instalasi, kalau teman-teman tidak bisa membuat webnya, bisa ya kerjasama lah, atau bisa kontak lah, nego-nego dengan tim cyberweb atau apapun itu, yang penting punya hostingnya dulu ya gitu. Dosen dan guru IT ini juga yang dilakukan oleh cyberweb. Kita kontak guru-guru IT, kemudian buat hosting untuk praktek. Dipinjamkan hosting, dipinjamkan subdomain untuk instalasi WordPress, untuk
uji coba bikin e-commerce dan sebagainya. Itu kita praktekkan juga seperti itu model-modelnya. Kemudian untuk bisnis online, untuk punya website bisnis sendiri yang aman dari biaya bulanan dan tahunan, untuk affiliate juga seperti itu. Sekian dulu, mungkin nanti bisa kita bisa diskusi ya, tanya jawab. Tapi jangan lama-lama ya. Baik, terima kasih kepada Farida atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Pada audiens saya persilakan. Silakan, tuh ada siapa? Pak Kaap Cirebon. Silakan Pak Kaap untuk membuka mikrofon. Baik, terima kasih. Langsung ya. Monggo, silakan langsung. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Ibu Kaap. Saya kebetulan pelanggan yang begini. Jadi pemaparan Anda tadi, pemaparan Pak Andrido, itu sudah sebenarnya maksud saya itu sudah terpikirkan di saya kemarin sudah ada seperti itu. Cuma ada beberapa hal yang menjadi ya namanya usaha ya. Ada beberapa hal yang menjadi rintangan. Yang pertama memang kesulitan untuk untuk iklan seperti itu, untuk mencari klien. Jadi saya juga sudah beberapa kali memuat iklan seperti itu, jasa hosting WordPress dan lain-lain. Tapi sampai saat ini belum ada. Terus yang kedua, saya kan ada di madrasah kebetulan yang sangat vital. Ini wajib, jadi setiap madrasah itu harus punya rapot digital madrasah. RDM ya, itu RDM ya. Iya, RDM lah. Masalahnya di cyberweb itu belum bisa, nggak tahu kenapa. Iya, betul. Beberapa kali saya coba belum bisa. Itu kalau bisa dikondisikan, saya sangat berterima kasih sekali. Oh iya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teh Nadia, saya langsung aja ya, langsung biar cepat ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kaap ya. Jadi yang RDM itu udah berapa kali juga. Dan memang itu kendala dari mungkin kalau bisa dibilang minus ya, kalau kan ada plus ada minus dari setiap teknologi yang kita gunakan ini memang belum support ya. Ada juga yang berhasil katanya tuh, ada klien yang berhasil tapi pas update harus ngulangin lagi katanya, tidak tersinkronisasi. Jadi ya sama juga ibaratnya ya gagal lah, kalau kan sering update ya, seingat saya tuh yang dari kementerian, semua kementerian lah, Ristek juga di kampus begitu. Jadi update lagi. Nah, kalau yang disambungkan dengan itu ya resiko kalau kita nggak bisa ngupdate. Dan itu mohon maaf memang belum tercover, dan untuk pengembangan sampai ke arah sana saya nggak bisa jawab untuk kapan sampai bisanya. Memang itu salah satu keterbatasan dan kelemahan untuk yang RDM. Dan beberapa sama di saya nih, saya kan perpustakaan nih, kerjaan ininya kantoran saya ini perpustakaan, sama software Slim itu nggak bisa juga karena standar instalan di awalnya harus RAM-nya di atas 2. Sementara di CyberWeb ini, hosting yang dipakai ini kan auto scaling memori. Jadi kalau nggak ada pengunjung ya RAM-nya istilahnya 0 terus ya, atau cuma sekian mega. Dia kan naik ketika ada kunjungan, baru dia membesar secara otomatis. Jadi nggak dipatok di awal satu akun sekian RAM-nya gitu. Nah, ini teknologinya unggul, ada istilahnya smart scaling ya, bisa naik turun secara otomatis. Tapi ternyata diterapkan di ya kantor saya aja yang di sini itu nggak bisa. Akhirnya saya tetap harus sewa hosting di luar, kemudian disambungkan dengan WordPress halaman tampilan depannya. Jadi itu tetap sama, ada masalah ya di baik RDM maupun Slim di katalog perpustakaan, sama itu belum tercover. Ya itu kelemahan lah, sebagai kalau perlu minta maaf saya minta maaf ini.
Oke, yang masalah klien itu sebenarnya masalah bersama ya, semua yang bisnis kita mencari klien. Tapi klien-klien untuk jasa instalasi atau pembuatan web itu yang saya experience saya ternyata lebih banyak itu dari kenalan. Artinya kemungkinan presentasinya itu kecil kalau kita beriklan, kecuali iklannya kita masif dan kita menggunakan misalkan ya kalau cyberweb mungkin udah bisa, tapi situsnya profesional, medsosnya jalan, iklannya setiap hari, anggaran iklannya di atas 100.000, itu baru jalan tuh kemarin juga. Tapi kalau ketika anggaran kita iklan lagi nggak ada, turun juga dan boro-boro ada yang nanya juga enggak gitu. Jadi pengalaman saya semua 9 mungkin hampir 100% yang deal itu adalah di sekeliling kita semua. Jadi prinsipnya kayak di marketing properti ya. Saya pernah masuk juga ke dunia properti dan jadi sales properti dulu itu, mau diiklanin kemana-mana ternyata yang beli tetangga sebelah. Jadi gini, kalau boleh saran ini, coba ditengok ke sebelah-sebelah dulu ya. Ini bahasa ekstrim ya, kalau saya ngajarin ke mahasiswa tentang instalasi web itu bilangnya gini, coba tawarin ke orang tua deh, yang penting buat portofolio. Itu tentu saja itu bukan bisnis ya, buat menambah portofolio. Tapi kalau bisnis ya lihat di sekeliling. Kalau di kampus misalkan tawarin dosen-dosen senior supaya punya personal web. Kalau di sekolah ya cek yayasannya punya atau enggak. Kemudian ada nggak yang kerja di yayasan lain, kemudian ada nggak guru yang juga ngajar misalkan di pesantren, lihat pesantrennya. Jadi kita tawarin sekeliling. Kalau saya ngajar di mahasiswa, coba kamu keluar ruangan, pasti ada yang bisa dibikinin website. Nah, coba keluar ruangan pasti ada yang bisa dibikinin website. Nah, setelah bikin itu nanti memang nggak instan sih. Saya juga setelah 2-3 tahun itu nanti jadi pembicaraan. Oh, kalau mau bikin web mah ke Parido aja. Saya begitu tuh di beberapa ini. Ada lembaga atau lembaga sudah punya website nih. Saya ada beberapa kali jadi tanda kutip ya penyelamat. Dia dikerjain web developer, dimintain duit gede 2 juta, 1 juta. Saya datengin, kenapa websitenya kok error mulu? Gini kena biaya berapa? Nah, kemudian ya saya kasih harga 1/4-nya, 1/5-nya. Kemudian saya tangani dan dia bilang ada apa-apa langsung kontak saya. Ya, hosting di tempat saya, kemudian websitenya diperbaiki dan jadi punya hubungan tambah. Kemudian di tadi ya cross selling, kalau di cyberweb ini kan sambil jualan software juga. Tawarkan jasa lain-lain. Ya, jadi sepaket tuh. Ya, kayak misalkan contoh ada klien Lajismu ya di sini, ada lembaga zakat. Itu dipaketkan ya, bikin hosting, bikin website, dapat bonus software WA Blast yang nyebar-nyebar itu buat sumbangan donasi dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi cross selling yang cari teman yang klien atau produk klien dipakai, atau ya dijadiin edit value buat penambah nilai, nggak cuma install website ya. Kalau pengalaman yang terbaru itu ada beberapa orang sudah punya website, saya tanya kenapa down, saya bilang sini saya ambil alih. Karena apa? Dia nggak terbiasa, ini orang akademis ya, nggak terbiasa dengan bisnis dan nggak ngecek email ada tagihan, ternyata hostingnya itu sudah expired, harus diperpanjang, tapi dia nggak ingat ya, dia nggak ingat untuk memperpanjang. Sementara sudah dipastikan langsung di delete tuh sama si perusahaan hostingnya, pasti langsung nge-delete kalau udah telat bayar ya, di suspend lah, pertama suspend, dihapus juga. Nah itu saya bilang saya jamin hidup dulu kalaupun nggak ada uang. Nah ada satu klien nih kafe, web domainnya sudah mau expired, hostingnya bisa saya cover, domainnya nggak bisa saya cover kan waktu itu. Belum main di bisnis domain. Ya mau nggak mau, nah ini kan layanan ya, after sales, tambahan kita, service kita nih, nalangin dulu gitu. Pak ini ada tagihannya, domainnya harus diperpanjang, hostingnya diperpanjang. Waduh saat ini belum ada.
gimana ya, nanti saya baru dapat pembayaran customer gini-gini, bisa nggak transfer? Oh iya bisa, yang penting ada komitmen. Udah komitmen ya udah, berarti kita nalangin dulu domainnya, kita perpanjang dulu. Itu salah satu contoh ya. Jadi karena ada hubungan kepercayaan dan kreativitas kita lihat apa nih masalah orang, kita cari solusi. Kemudian tadi yang di awal, coba cek tetangga sebelah, ya, cek sesama guru, cek di yayasan, cek saudara-saudara kita, ada nggak saudara kita yang profesional, tenaga ahli, tokoh, ustadz. Ya, kayak saya ini ada apa? Ketua Umum MUI DKI, ya websitenya sama saya. Ada profesor, salah satu profesor, websitenya sama saya juga. Nah, itu kita hubungan itu kadang-kadang juga harganya memang ya nggak profesional, harga di awal-awal nggak profesional, tapi kan nggak masalah. Yang penting pertama dapat klien, dapat portofolio, nambah. Yang berikutnya sesuai dengan temanya ini, passive income, nambah terus itu. Karena kan apa, hostingnya kan tetap dibayar ke kita, meskipun jasa pembuatannya mungkin murah, ya jasa apa pembuatan webnya. Kemudian kita juga kan ada jasa maintenance kalau memang sekaligus kita kelola webnya. Jadi itu yang pengalaman saya begitu, mungkin mudah-mudahan ya bisa diterapkan atau bisa nambah inspirasi buat Pak Kaap Cirebon. Itu aja mungkin untuk tanggapannya atau jawaban yang pertanyaan ini. Apakah sudah terjawab, Pak Kaap? Baik, terima kasih. Jawabannya memuaskan lah. Kira-kira seperti yang kami kasih kan. Semangat terus Pak. Oke. Ini ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada saya tanya lagi. Boleh Teh Nadia, gimana nih? Boleh deh satu pertanyaan lagi. Satu lagi katanya Pak, boleh Pak. Oke, tadi ini sedikit keluar ya. Tadi kan menyampaikan ada beberapa hal yang bisa sebagai layanan tambahan. Tadi kan dia juga bercerita tentang jasa pembuatan website tadi. Kebetulan saya kan juga nggak terlalu kenal dengan kode igniter. Itu saya juga ngerti. Itu yang non CMS itu, Bang Rido. Ya. PHP ya? Kode igniter atau apa Ya. itu namanya? CI, bahasa kerennya CI. Oh, baru ngerti saya. Itu kan saya sekarang di sekolah yang baru, lah kebetulan pakai itu dan bayar tahunannya itu mahal sekali sampai 3 juta. Lah saya kan bilang, loh kok mahal sekali? Jadi saya backup saja. Nah, ternyata setelah saya buka pakai CI itu, karena saya nggak berani, baru ngerti dengan CI. Akhirnya saya nggak berani backup dan lain-lain. Maksud saya, apakah ada layanan seperti itu juga? Misalnya saya ingin minta tolong ya tentunya dengan biaya ya. Minta tolong seperti itu, membackup-kan dan kemudian pindah hosting seperti itu. Oh iya. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Kaap. Jadi langsung ya Teh Nadia, saya langsung nih biar cepat. Pertama itu pernah kejadian juga, kita pernah 2 di Cyberweb, ada kontak yang nanya, kemudian bahasa program selain Node.js ya yang nggak support juga di kita, ada beberapa yang itu terkait dengan permintaan bahasa program tertentu yang dia pakai. Waktu itu mau nggak dipasangin, dibetulin e-learning dan segala macam. Dia bilang ini dari awal sudah pakai apa itu Vue.js atau React.js, terus bisa nggak Pak bahasanya jangan dirubah, websitenya jangan dirubah, lanjutin pakai ini aja katanya. Nah, saya konsultasi dulu dengan tim IT ya, dengan programmernya konsultasi dulu. Saya bilang saya koordinasikan, saya diskusikan dulu. Nah, cuma pas dari proses diskusi itu ternyata dari pihak si klien ini bilang, oh Pak nggak jadi, katanya nggak jadi karena programmer kita mau ngelanjutin, ya udah berhasil lanjutin, tadinya kan udah terhenti makanya kontak ke Cyberweb. Nah, kemudian ada lagi satu yang waktu itu gagal karena ada bahasa yang
di tim kami belum ada yang nguasain juga, kita nggak berani nerima karena dia minta agak apa waktu itu apa ya saya lupa, pokoknya akhirnya kita nggak terima. Nah itu yang pengalaman 2 klien yang gagal karena permintaan bahasa. Tapi secara umum artinya kita menerima tuh untuk permintaan itu bisa didiskusikan ke nomor center ya, ke admin, nanti bisa didiskusikan, ditanya. Nah, termasuk kalau misalkan mau ada nego biaya, ya biasanya itu nanti ditangani sama programmer dari cyberweb, dan nanti yang ya manajer inilah yang megang nomor WA yang akan jawab dan mempertimbangkan. Nanti tinggal nego aja gitu di situ. Intinya nomor center itu ya nomor apa saja untuk customer service, untuk untuk pusat informasi, silakan aja didiskusikan kalau ada masalah. Nanti kalau misalkan kami bisa cari solusi ya bisa win-win solution, atau nanti bisa juga kan diajuin proyeknya kemudian dapat persenan berapa, saling berbagi gitu. Itu kan juga bisa jadi jalan rezeki buat kita juga ya, jadi sinergi juga, jadi ya jadi saling menguntungkan lah. Insya Allah itu bisa, nanti kontak aja. Kalau saya pribadi saya juga nggak sampai situ ya, saya bukan programmer asli, nah, cuma di bisnis IT, tapi saya nggak terjun di dunia programmingnya. Jadi nanti sama tim aja yang mungkin akan handle itu. Itu aja mungkin Pak, nanti kontak aja ke nomor WA ya. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kaab yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Pak Ridho sudah menjelaskan. Oke, kita cukupkan sesi diskusi kali ini. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah saya share di kolom chat. Wajib isi absen ya, karena untuk mendapatkan sertifikat. Siap, sama-sama. Siapa nih? Ibra Zord. Terima kasih sama-sama semuanya. Silakan diisi daftar hadirnya untuk sertifikat, kemudian itu ada link promonya, nanti bisa kontak ke admin juga. Untuk yang ini ya Teh Nadia ya, ada diskon 50% untuk pembayaran hari ini yang peserta. Kemudian yang sudah punya juga itu kalau nggak salah di grup Telegram ya udah diumumkan ada. Untuk teman-teman yang belum punya, kalau sudah beli atau sudah punya nih nantinya jadi klien lifetime, itu nanti ada istilahnya apa ya, diskon tetapnya gitu ya, diskon apa namanya ya, ya harga khusus lah buat klien itu yang nanti dia ikut bisa menjualkan, karena teman-temannya banyak yang nanyain affiliate lah, terus dan lain sebagainya. Karena sistem di kaminya belum siap, kami reseller sistemnya ya, silakan beli dulu dengan harga khusus, kemudian nanti disambungkan ke hostingnya. Jadi kan satu user itu bisa nambah banyak paket hosting, nanti tinggal dipindahkan ketika dijual ke orang lain, paket hostingnya itu bisa dipindahkan, tinggal ngontak admin saja. Jadi bisa punya beberapa paket hosting lifetime gitulah kurang lebih. Bagi yang belum punya atau mau nambah akun hosting lifetime, bisa langsung check out sekarang. Ditunggu sampai hari ini. Khusus yang hadir hari ini dapat diskon 50%. Syaratnya ada di sini, transaksi dan transfer di hari ini. Cuma hari ini loh diskon 50%. Kapan lagi dapat diskon sampai 50%? Segera check out ya. Baik, terima kasih. Baik, Cukup atau gimana Teh Nadia, ada on cam dulu Pak. foto bersama atau foto bersama ya? Iya. Iya Pak. Silakan untuk on cam ya teman-teman. Boleh dibuka kameranya mungkin untuk dokumentasi bagi yang berkenan untuk mendokumentasikan acara, kita capture. Wah, itu muncul nggak ada wajahnya itu. Backgroundnya background apa itu?
Terima kasih yang sudah buka kamera. Wah, ada yang di kantor pasca itu. Udah, nggak ada. Yang lain nggak ada lagi nih ya, yang bisa buka. Wah, ada yang baru join lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke. Baik, sudah langsung ditutup mungkin ya Nadia, atau udah selesai tadi? Saya sudah selesai, Pak. Baik, kita akhiri. Terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti webinar ini. Semoga pembahasan kali ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di take out ya. Hanya hari ini 50% diskon. Ya, waalaikumsalam. Makasih ya semuanya. Langsung pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, mangga sama-sama.